Oke, saudara, saya sekarang berada di RT 18, tepat saya berdiri di atas selokan. Nah, selokan yang saya injak ini merupakan saluran air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, karena selokan ini sudah hampir 1 tahun lebih jebol, maka airnya jatuh ke bagian bawah dari tempat yang saya berdiri, sementara aliran air yang dibutuhkan warga ke RT 18 nyaris tidak ada, bahkan kering. Nah, ini namanya Kang Ewon, ya, salah seorang warga dari RT 18. Menurut Kang Ewon, banyak warga masyarakat mengeluh karena kondisi selokan airnya yang kering. Nah, tanah yang saya injak ini merupakan pematang dari selokan ini yang jebol kurang lebih sepanjang 20 meter. Salah satu upaya dari masyarakat, di sini ada sisa-sisanya, dibuat bendungan atau penahan air dengan tanggul bambu, lalu kemudian pakai terpal. Namun karena mungkin termakan usia, sehingga terpalnya sendiri menjadi tidak kokoh atau rapuh, dan saluran airnya ya seperti ini. Ini adalah bagian yang pertama dari selokan ini yang jebol, ya. Jadi kurang lebih ada berapa bagian yang jebol nih? Ada 3 titik sampai ke hulu. Ada 3 titik. Jadi titik ini satu yang paling ujung ya? Yang paling ujung. Nanti di sana ada juga titik yang kedua. Ya, pemirsa, ini titik yang kedua yang jaraknya dari titik yang pertama tadi sekitar ada mungkin 200 meter, dan ini adalah bagian yang paling parah di mana dua sisi kiri dan kanan dari selokan ini jebol atau patah, hilang, sehingga tidak mungkin airnya dilalui ke tempat ini. Untuk sementara air dialihkan ke kolam yang ada di sebelahnya. Abdi warga RT 18 RW 5 Desa Cijalingan memohon kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memperbaiki saluran air yang sangat dibutuhkan sama RT 18 untuk pengairan sawah dan membuang limbah rumah tangga. Solokan ini rusak sudah 1,5 tahun. Karena itu mohon kepada pemerintah untuk segera perbaikinya. Nah, pemirsa, saya sekarang berada di bagian tengah ya Pak, mendekati hulu ya. Ini perlu saya jelaskan bahwa air sampai sini volumenya cukup lumayan bagus. Tetapi sampai ke ujung tadi yang saya sebut jebol yang ketiga itu hanya mungkin berapa persen lah, kecil ya. Karena memang sepanjang aliran air ini terbuang atau jatuh ke bagian bawah dari saluran-saluran yang sudah rusak. Nah, di sini saya tempat berdiri, duduk ya, berada. Ini sekali lagi ini aliran sungai atau selokan, airnya cukup bagus. Nah, karena mestinya air ke sini, karena tadi di belakang ya yang sudah saya jelaskan bahwa di sini jebol ya. Jebolnya parah sehingga 20 meter kurang lebih. Nah, sehingga air dibelokkanlah ke sini ya, sampai ke kolam ini. Ini awalnya mungkin kolam, menurut keterangan kolam, tapi karena juga kondisinya menjadi tempat lewatnya air ya.
Jadi kolam menjadi tidak terawat juga. Harapan masyarakat RT 18 mestinya saluran air ini segera diperbaiki. Ya, kembalikan ke semula fungsinya sehingga airnya betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Nah, kita akan lihat sumber air dari hulunya di sana seperti apa. Namun perlu saya jelaskan bahwa sampai di sini air ini cukup bagus, volumenya lumayan ya. Tapi karena di ujung dari ujung ini tidak bisa lewat air ke sana karena memang di belakang ini ya, di belakang ini saluran jebol yang tadi saya perkirakan 20 meter. Nah, sekali lagi di sini perlu pemerintah hadir. Dalam hal ini PSDA Kabupaten Sukabumi. Sekarang saya akan tunjukkan di bagian hulu dari aliran selokan ini, aliran sungai ini seperti apa kondisinya. Ini volume airnya cukup bagus. Ya, cukup bagus. Namun kondisi selokan yang tidak terawat. Ya, jadi artinya sampai di sini air volumenya lumayan. Hanya tinggal memperbaiki, walaupun beberapa bagian dari tanggul ini juga sudah patah. Nah, ini kelihatan. Oke. Oke, saya mencoba menelusuri aliran air ke hulu ini. Perlu saya kabarkan, sampai sini airnya cukup bagus. Volumenya cukup lumayan besar. Ini seperti ini. Ya. Hanya sayang saja ini contoh. Bisa dilihat pemirsa, airnya cukup bagus ya. Untuk menuju hulu sungai atau dari selokan ini, saya dengan Kang Ewon menelusuri bagian tepi dari selokan melewati rawa yang berlobang bahkan ekstrim karena di sini dikhawatirkan ada ular ya. Dan kami hati-hati dengan menggunakan tongkat. Tampak bagian ini tidak terawat, penuh semak, dan rawa. Di bawahnya ada lubang-lubang yang kalau tidak hati-hati kita bisa terperosok ke dalamnya. Nah, ini hampir mendekati hulu sungainya, ya. Nah, ini tampak ada pagar pembatas. Oke pemirsa, hulu sungai itu ada di sebelah pagar pembatas. Saya bersama Kang Ewon akan mencoba untuk melompati pagar ini untuk sampai ke bagian hulu dari sungai yang kami telusuri. Oke pemirsa, saya sekarang berada di hulu dari Sungai Kadupugur yang melintas ke RT 18. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa tanggul yang jebol yang dilalui aliran air ini sehingga airnya tidak masuk ke RT 18 yang dikeluhkan oleh warga. Nah, di bagian hulu ini volume air cukup bagus, banyak melimpah. Namun hanya saja beberapa bagian dari saluran ini memang tadi sudah saya katakan rusak. Ada permintaan warga Kadupugur RT 18 RW 05 kepada pihak pemerintah dalam hal ini PU, PSDA Kabupaten Sukabumi diminta atau dimohon untuk dibuatkan bendungan untuk selokan yang lebarnya kurang lebih 1 meter lah. Yang dilengkapi nanti dengan pintu buangan air sehingga kalau airnya melimpah, airnya bisa dibuang ke sungai sebelah, dan kalau airnya normal maka air akan mengalir ke sini. Tetapi
Sekali lagi bahwa air ini yang dialirkan melalui selokan Kadupugur ini akan sampai ke RT 18 RW 05 apabila tanggul-tanggul yang jebol tadi diperbaiki juga. Ya. Baik itu yang dikeluhkan oleh warga RT 18 RW 5 Desa Cijalingan, Kecamatan Cicanten, Kabupaten Sukabumi. Mohon kepada pemerintah sekali lagi ini untuk direspon dengan baik. Karena keberadaan aliran sungai atau selokan ini satu berfungsi untuk mengairi sawah yang sekarang udah hampir 1 tahun tidak berjalan normal, bahkan tidak ada air. Yang kedua untuk pembuangan limbah rumah tangga khususnya bagi RT 018 RW 05. Dari hulu sungai Kadupugur, jurnalis SSP Muhyiddin mengabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.